Selamat siang adik-adik. Untuk kuliah hari ini akan bersama saya Fenty. Mungkin belum pernah sempat ketemu ya di kuliah secara langsung. Karena kebetulan memang saya setiap hari Jumat jam 1 selalu teroccupy oleh something gitu. Jadi mohon maaf belum bisa ketemu. Tapi sekarang untuk hari ini kita akan belajar secara online tentang Materials and Waste in Sustainable Building Design. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang hubungan material dengan desain, proses desain. Bagaimana material itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil dalam proses mendesain. Bangunan, seperti yang adik-adik ketahui, itu terdiri dari gabungan material yang disesuaikan dengan maksud desain yang diinginkan oleh pengguna. Material yang dipilih untuk digunakan menentukan tampilan bangunan tersebut dan juga mempengaruhi bagaimana konsep desain terwujud. Misal, apa yang digunakan sebagai atap, apa yang digunakan sebagai kaca, lantainya dari mana, kemudian pintunya dari apa, dindingnya seperti apa, bahkan sampai cat yang digunakan itu bagaimana. Setiap material mempunyai sifat dan karakter berbeda dalam memenuhi fungsinya. Yang perlu diperhatikan adalah dalam mendesain bagaimana material tersebut didapatkan. Apakah dia didapatkan dari dari sumber-sumber yang terbarukan atau tidak. Kemudian proses yang harus dia lalui agar menjadi material yang saat ini digunakan dalam desain seperti apa dan dari mana dia didapatkan. Dari mana itu adalah apakah dia membutuhkan transport lebih panjang daripada material-material yang lain. Sehingga itu menjadi konsiderasi kita memilih material dalam sebuah desain. Kalau kita berpikir tentang sustainable building, kalau kita ignoring sustainable part, mungkin kita tidak harus mempertimbangkan itu, tapi untuk sekarang sustainable building design kita harus mempertimbangkannya karena semua ini adalah salah satu pertimbangan bagaimana kita menentukan nanti yang akan saya bahas tentang embodied energinya dan embodied karbonnya. Selain mempengaruhi tampilan luar bangunan, dia juga mempengaruhi performa dari bangunan itu. Semua material yang kita pilih mempengaruhi performa bangunan itu. Bagaimana dia menciptakan comfort atau kenyamanan untuk orang-orang yang beraktivitas di dalamnya. Bisa saja dindingnya itu apakah dia bisa menahan panas dari dalam atau dari luar. Kemudian apakah kaca yang digunakan bisa membuat energi yang digunakan berlebihan karena tidak efektif untuk menahan panas. Ataukah lantainya itu soundproofing sehingga tidak mengganggu satu sama lain antar penghuni jika dalam sebuah misalnya rumah susun ya, kayak rumah susun atau apartemen gitu. Karena jika ini tidak efektif, kalau kita memilih material yang tidak mempunyai performa efektif untuk menciptakan kenyamanan manusia, manusia itu akan menggunakan energi lebih banyak untuk memenuhi kenyamanannya. Dan juga itu menimbulkan karbon yang dihasilkan ke udara itu lebih besar, sehingga itu akan merugikan atau mencemari lingkungan lebih parah lagi. Maka dari itu material sangat menentukan embodied energy atau energi yang digunakan manusia dan juga karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia selama berada di bangunan. Dan yang terakhir konsiderasinya adalah apakah material yang tadi sudah dipakai akan dipakai lagi di kemudian hari untuk bangunan baru. Itu adalah itu adalah beberapa penjelasan tentang bagaimana proses desain itu mempengaruhi pemilihan material. Jadi dalam mendesain, dalam awal mula kita berproses untuk mendesain sebuah bangunan, kita juga harus menentukan apakah nantinya bangunan atau material bangunan yang kita gunakan akan bisa digunakan di kemudian hari lagi untuk bangunan lain. Jadi palet materialnya itu atau istilahnya kumpulan dari materialnya itu tidak hanya dipilih berdasarkan keinginan semena-mena dari seorang desainer, tapi ketika kita memilih sebuah material atau kumpulan dari material, kita juga memahami bahwa di dalamnya ada properti-properti yang terbawa otomatis sehingga tidak hanya memenuhi functional requirement-nya, tapi dia juga harus mempunyai statement terhadap building's function,
origin and future-nya. Jadi apakah dia bisa memenuhi fungsinya sebagai material dalam bangunan itu, misalnya sebagai penutup atap atau cat atau lantai. Kemudian asalnya dia apakah dari sebuah sumber yang terbarukan, dan di kemudian hari dia seperti apa. Sehingga kombinasi yang tepat untuk material ini bisa dikatakan efektif karena sesuai dengan bangunannya, penghuninya, kliennya, iklim, site, dan komunitas yang ada di sekitarnya. Untuk menciptakan bangunan berdiri itu biasanya ada beberapa requirement yang kita harus penuhi karena di dunia praktek konstruksi itu ada standarnya istilahnya. Nah, kalau yang perlu adik ketahui pertama kali adalah traditional functional requirements. Jadi ini yang sebelum ada sustainability itu ada beberapa requirements yang harus terpenuhi. Requirement standar yaitu structural requirements, kemudian fire, sound insulation, ini terus good thermal insulative qualities. Ini karena biasanya ini based on negara 4 musim ya, sehingga thermal insulasi itu sangat penting agar energi yang digunakan tidak berlebihan ketika menghangatkan ruangan. Itu pun juga sebenarnya berlaku untuk Indonesia yang menggunakan air conditioner. Agar AC-nya itu lebih efektif itu sebenarnya insulasinya harus bagus sehingga tidak membutuhkan energi yang besar, atau paling enggak kalau adik-adik gampangnya itu listriknya itu yang dibutuhkan tidak lebih besar karena ruangannya cepat dingin. Kemudian affordable for the client or contractor, jadi harus bisa dibiayai oleh klien atau kontraktornya. Quality high enough to fulfill client's aspiration. Selain itu tidak dilupakan aspirasi klien itu harus terpenuhi, apa yang diinginkan oleh kliennya juga harus terpenuhi. Kemudian long extended life atau low carbon emissions. Jadi kalau bisa itu durable, tahan lama, dan juga mengeluarkan karbon yang tidak terlalu banyak ke lingkungan. Selain traditional requirements tadi, ada juga sustainability related requirements yang kini sudah istilahnya disosialisasikan ke seluruh dunia untuk mengatasi yang namanya climate change atau global warming. Yang pertama ada life cycle assessment including quantities of embodied energy. Jadi life cycle assessment nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, di mana sebuah material atau sebuah produk itu atau sebuah bangunan itu akan dinilai masa hidupnya dari dia nol itu dari dia belum lahir, dari dia diekstraksi dari sumbernya sampai dia berakhir di tempat sampah. Kemudian low maintenance, high durability, karena dengan maintenance yang high maintenance, kalau high maintenance itu kita akan melakukan maintenance berkali-kali dan itu membutuhkan energi lagi, dan itu juga memproduksi karbon yang tidak baik untuk lingkungan. Kemudian low waste from construction. Bayangkan kalau dengan kita punya proyek konstruksi tapi banyak menghasilkan sampah, itu juga tidak baik. Kemudian low amounts of harmful pollution. Jadi sebaiknya menggunakan bahan-bahan atau material yang tidak berbahaya untuk lingkungan. Skills needed to fit or install available locally. Biasanya tukang-tukang itu kan didatangkan dari desa. Nah, itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau di sustainability itu sangat akan jauh lebih baik kalau orang-orang atau tukang-tukangnya atau engineer-nya itu tidak harus mendatangkan orang dari luar daerah, tapi dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian ada aesthetic compatible with use. Jadi tetap estetika tidak dilupakan. Dan yang terakhir adalah ability to recycle or reuse. Jadi kemampuan untuk di-recycle atau di-reuse itu menjadi sebuah keharusan ketika kita membicarakan sustainable building design. Sehingga dalam mewujudkan sebuah bangunan yang berkelanjutan atau sustainable building design, baik traditional functional requirements itu harus dipenuhi bersamaan dengan sustainability related requirements. Karena requirements-nya itu banyak dan kadang akan berseberangan. Misal yang tadi, contohnya ini, affordable for the client or contractor, itu mungkin saja at the moment karena dia harus low waste from construction, low amounts of harmful pollution, itu akan menyebabkan cost-nya itu naik karena bahan-bahannya seperti ini harganya masih mahal. Nah, seperti itu yang diperhitungkan untuk menggabungkan dua hal ini adalah investment-nya. Jadi mungkin di awal itu akan
terasa sangat mahal karena harga barang mentahnya itu mahal. Barang-barang sustainable itu saya akui masih mahal. Akan tetapi ketika dihitung kembali listrik yang digunakan, tagihan listriknya, terus energi yang dihasilkan, itu energi yang dikonsumsi maksud saya, itu semuanya jauh lebih kecil daripada menggunakan material-material yang murah tapi membutuhkan maintenance yang tinggi, kemudian juga energi yang dikeluarkan itu lebih besar, sehingga bill electricity bill atau tagihan listriknya juga naik. Nah, itu adalah salah satu pertimbangan. Makanya untuk menggabungkan dua ini, praktisi-praktisi itu istilahnya membuat sebuah standar atau rating tools. Rating tools itu adalah alat untuk membuat istilahnya skala atau level kesustainability-an sebuah bangunan atau produk. Biasanya dikeluarkan kalau yang paling terkenal atau dikenal secara dunia internasional adalah BREEAM dan LEED. BREEAM itu singkatan dari Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Jadi biasanya mereka akan mengeluarkan list panjang kriteria ketika kita bisa mendapatkan apakah bangunan kita termasuk sustainable building atau tidak. Kalau LEED itu Leadership and Energy and Environmental Design. Jadi dua ini tuh saling berhubungan. Kalau ini dari ke arah lebih ke arah desain prosesnya, kalau ini ke arah bagaimana bangunan itu berkontribusi ke lingkungan sekitarnya. Biasanya bentuknya itu adalah sertifikat dan ada levelnya dari yang terbaik sampai terburuk. Yang terburuk biasanya E, yang terbaik biasanya A. Dan itu biasanya akan mempengaruhi nilai jual sebuah bangunan atau nilai sewa sebuah bangunan. Ada standar lain yang dikenal di dunia dari Jerman, namanya Passive House, diproduksi oleh Passive House Institute. Ini lebih simple, kalau nggak salah ada 7 atau 10 ya. Hanya ada beberapa poin saja, ini lebih simple dan ini lebih istilahnya lebih standar. Tapi kalau mau dan mendapatkan sertifikatnya, kita harus kita harus mensubmitkan building kita, mendaftarkan bangunan kita ke Passive House Institute itu. Tapi untuk Passive House kriterianya sendiri itu bisa ditemukan di secara bebas, ada bukunya juga gitu. Ini juga membicarakan tentang bagaimana buildings itu menjadi lebih sustainable gitu dari segi konsumsi energi dan juga material yang digunakan. Kalau di Indonesia sendiri ada sebuah badan namanya Green Building Council Indonesia. Sebenarnya di dunia juga ada Green Building Council US dan Green Building Council Singapura. Itu juga ada dan mereka biasanya mengeluarkan sertifikat-sertifikat untuk bangunan-bangunan yang ada di negara tersebut. Nah, rating tools-nya itu digunakan untuk mengeluarkan sertifikat itu, apakah kita mendapatkan level A, B, C, atau D. Kalau di Indonesia, mostly prakteknya itu masih di bangunan yang non-domestik, sehingga kayak gedung perkantoran, gedung-gedung publik yang diakses oleh banyak orang, itu sudah harus disertifikatkan Green Building di Green Building Council Indonesia. Sedangkan kalau rumah, kita bisa download sendiri tentang rumah sehat. Jadi masih belum sampai ke arah domestic building kalau di Indonesia sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang responsible sourcing of materials. Jadi bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber yang bertanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan untuk material-material yang kita gunakan dalam bangunan. Seperti yang saya bicarakan tadi, misal atapnya itu dari genteng. Gentengnya ini dari apa? Tanah liat. Terus tanah liat itu diproses seperti apa? Dicetak. Habis dicetak kemudian dibakar. Bakar itu membutuhkan energi berapa? Nah, seperti itu. Begitupun juga dengan kacanya, begitupun juga dengan marble tilesnya. Biasanya kalau di Indonesia kan pakai marble tiles. Pernah satu proyek itu saya harus mendesain sebuah rumah dan finishing lantainya, marble-nya aja itu harus diimpor dari China. Hal-hal seperti itu, meskipun itu untuk memenuhi standar desain, tapi ketika kita tidak memperhatikan sustainability context, maka kita akan melakukan hal yang semena-mena untuk memenuhi keinginan manusia. Contohnya seperti itu, ketika kita harus impor marble dari Cina, berarti kita menambah embodied energy pada bangunan kita karena marble-nya itu sendiri harus
diimpor dari Cina. Jadi proses transportnya itu kan membutuhkan mungkin pesawat terbang, mungkin truk yang menggunakan bahan bakar yang juga menyumbang polusi terhadap lingkungan. Begitupun dengan bahkan pintu itu apakah dia terbuat dari kayu atau aluminium, kayunya dari mana, prosesnya seperti apa, apakah dia harus panjang, apakah dia dari recycle produk. Batu bata itu juga, batu batanya apakah batu bata tradisional yang dibakar atau dikompres saja, atau batu bata yang seperti bata koringan gitu. Dan yang terakhir yang juga penting adalah catnya, shieldnya, pelapisnya, coatingnya. Apakah dia baik untuk lingkungan atau enggak, atau dia mengeluarkan gas-gas berbahaya untuk manusia yang tinggal di dalamnya, itu juga dipertimbangkan. Jadi, material yang digunakan itu enggak hanya berfungsi dengan baik, atau performanya itu baik, tapi dia juga harus baik untuk atau dilihat dari segi etikanya, sosialnya, dan ekonomiknya. Kalau etika itu maksudnya kita tidak menggunakan material yang akan menghancurkan sebuah desa ternyata. Dan sosial itu misal kita tidak menggunakan material yang ternyata merugikan sebuah kawasan. Dan ekonomik contohnya ketika kita menggunakan material-material yang tersedia di daerah kawasan kita atau locally available, itu kita bisa mendukung atau mensupport industri-industri lokal sehingga perekonomiannya naik. Dan evaluasi dari rating tools yang saya sebutkan sebelumnya itu tidak hanya dari material use-nya tapi behavior orangnya. Tapi dua ini, material use sama behavior ini saling mempengaruhi. Misal material yang kita gunakan itu tidak mempunyai U value atau mempunyai ketahanan rendah dalam menahan panas, maka kita akan menggunakan pemanas secara berlebihan untuk memenuhi kenyamanan kita. Misal kayak kita tidak menggunakan kaca yang baik untuk memberikan atau menghadirkan daylight pada bangunan kita, maka kita akan menyalakan lampu di siang hari. Itu adalah salah satu contoh, beberapa contoh bagaimana material yang kita gunakan itu mempengaruhi behavior dari orang yang menggunakannya. Berikutnya kita menuju ke life cycle assessment seperti yang tadi saya bicarakan. Namanya biasanya disingkat LCA. Life cycle assessment ini adalah sebuah penilaian terhadap daur hidup sebuah material atau produk atau bangunan. Jadi dari dia lahir atau diekstraksi dari sumbernya kemudian dibawa sampai ke landfill. Yang dihitung di sini adalah environmental impacts-nya yang didapat dari sebuah material atau produk atau proses atau aktivitas yang bersangkut pautan dengan material atau produk tersebut. Semuanya dipertimbangkan dari dia lahir sampai dia hidup. Jadi semua part dalam kehidupan material itu, jadi during a material's life ini, semua aspek kehidupan dari material tersebut itu diperhitungkan untuk dalam life cycle assessment. Contohnya seperti ini, ada hutan, kemudian ditebang menjadi gelondongan kayu, kemudian dipotong lagi menjadi papan-papan kayu yang siap digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Tapi dari situ akan muncul pertanyaan, setelah bangunan ini tidak digunakan atau rusak, waktunya sudah habis, apa yang dilakukan? Dibuang atau digunakan lagi? Atau digunakan dalam bentuk lain lagi? Itu menjadi pertanyaan. Nah, dalam life cycle assessment yang dihitung adalah dari hutan itu membutuhkan orang yang menggergaji. Gergajinya itu dengan bahan bakar apa, itu dihitung, energi yang dibutuhkan itu berapa, karbon yang dihasilkan berapa, dari proses ini ke sini, dari orang yang bekerja ini. Kemudian ada kayu log ini, kayu gelondongan ini. Dari kayu gelondongan ini untuk menjadi ke papan-papan seperti ini, itu dibutuhkan orang berapa, energi yang dikeluarkan berapa, alat yang digunakan itu menggunakan fuel dari apa, kemudian juga transportnya ke pabriknya ini. Kalau tempatnya jauh, transportnya yang dibutuhkan itu menggunakan energi berapa, berasal dari fuel itu bahan bakarnya dari apa,
itu semuanya juga diperhitungkan. Bahkan dari sini untuk menuju ke bangunan saja, coatingnya itu juga diperhitungkan, tenaga orangnya diperhitungkan, proses produksinya diperhitungkan, transportnya juga diperhitungkan. Jadi semua ini itu diperhitungkan dalam life cycle assessment. Makanya ada beberapa jenis life cycle assessment. Ini ada beberapa jenis life cycle assessment. Kita mulai dari resource, factory, transport, dan factory lagi, kemudian transport, consumer, landfill, dan recycle or reuse. Yang pertama adalah cradle to grave, di mana material itu dinilai dari dia diekstraksi dari resource ini sampai ke landfill. Jadi dia berakhir pada sebuah tempat pembuangan dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian ada cradle to gate, dari proses dia diekstraksi sampai pintu depan sebuah pabrik. Jadi masuk ke pabrik, ini cradle to gate. Kalau gate to gate itu dari satu proses, satu factory ke factory yang lain sampai selesai, itu namanya gate to gate. Kemudian ada cradle to cradle. Nah, ini yang biasanya digunakan, konsep yang diadopsi atau digunakan dalam sustainable design. Dari resource, dia akan setelah berakhir di landfill, dia akan lanjut ke recycle atau reuse dan memulai life cycle yang baru. Jadi ini satu life cycle, kalau dia memulai lagi, dia namanya ada life cycle yang baru jika digunakan atau di recycle menjadi bahan lain. Jadi ada life cycle yang baru. Kemudian ada well to wheel, ini adalah bagaimana yang dinilai adalah bagaimana proses penggunaan bahan bakar pada saat transportnya, seberapa banyak dan dari apa, misal dari negara mana dia berasal solarnya, apakah itu dari Indonesia atau enggak, terus menciptakan solar itu bagaimana, dan karbon emisinya seperti apa, itu well to wheel. Material propertinya untuk menghitung life cycle assessment yang dipertimbangkan ada 5. Yang pertama adalah masanya, kemudian ada lifetime-nya, dia sampai sejauh apa, seperti yang disebutkan pada slide sebelumnya. Kemudian site-based inputs, apakah dia ditambahi material-material lain atau zat-zat lain. Kemudian maintenance-nya, apakah dia low atau high. Kemudian waste-nya, apakah dia menghasilkan sampah dalam proses penciptaannya. Nah, itu semua adalah properties yang dipertimbangkan untuk menentukan life cycle assessment sebuah produk, material, ataupun bangunan. Kalau menurut Green Building Council Indonesia, yang paling penting ini adalah standarnya ya. Ini karena kita di Indonesia, jadi standar yang kita gunakan ada di GPCI. Ada 3 proses penting dalam life cycle. Yang pertama adalah resource, kemudian use, dan disposal. Ini arahnya saling berputar, closed loop atau cradle to cradle. Jadi harapannya dengan menggunakan sumber-sumber yang terbarukan itu bisa bangunan-bangunan itu akan bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Ini adalah beberapa suggestion dari GBCI-nya. Yang pertama, pada saat penyediaan bahan baku itu kalau bisa yang pertama itu mengurangi ekstraksi dari raw material yang baru. Jadi kalau bisa menggunakan material-material yang lama atau reuse atau recycle. Kalau itu tidak bisa dan harus mengekstraksi material-material baru, maka gunakan renewable raw material source. Jadi menggunakan material sumber-sumber yang terbarukan. Jika itu tidak bisa, juga akhirnya gunakan atau pilih produk-produk yang ada secara lokal. Jadi tidak perlu transport dari jauh gitu. Itu adalah walaupun harganya mungkin mahal ya, tapi itu adalah salah satu pertimbangan untuk building design in sustainable bukan building design, maksud saya pertimbangan dalam sustainable building design. Kemudian di proses yang kedua ada use. Pada saat penggunaan, GBCI menyarankan kita untuk menggunakan material yang akan mendukung 3 hal. Yang pertama, energy efficient. Jadi kita tidak perlu istilahnya misal menahan panas dari luar, reflektif, material yang reflektif sehingga AC-nya itu nggak bekerja berat banget. Dindingnya juga bisa menahan panas dari luar sehingga yang di dalam itu tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk mendinginkan ruangan. Misal kita menggunakan AC. Kemudian minimum water use, dalam produksinya material tersebut tidak menggunakan banyak air. Dan yang terakhir adalah mempertimbangkan kesehatan dari pengguna bangunan tersebut.
Nah, pada proses berikutnya ada namanya disposal. Tapi ada tiga saran, bukan tapi ya, tapi sebenarnya itu ada tiga saran yang diberikan oleh GBCI pada saat proses disposal. Think before disposing, maksudnya adalah kita memikirkan cara lain selain membuang dia material itu. Mungkin bisa digunakan kembali atau juga bisa diolah menjadi bahan lain yang digunakan kembali. Kemudian kalau memang itu tidak bisa, akhirnya pada saat awal itu kita harus menggunakan use prefabrication material. Jadi jangan sampai ada istilahnya sampah-sampah yang tidak kita perlukan. Jadi kalau kayak misal beton cetak itu kan tidak ada sampah yang dihasilkan. Tapi kalau misal kayak batako yang bata ringan itu kan kadang ada sisa-sisa kecil yang terpotong karena bentuk bangunannya misalnya sudah sesuai dengan desain, terus akhirnya ada sisa. Nah itu biasanya terbuang dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi usahakan menggunakan prefabrication material. Kemudian yang terakhir adalah choose easily degradable material. Jadi pilih material yang mudah terurai di saat dia berada di landfill. Jadi tidak apa istilahnya ngejogrok atau apa ya, tidak terurai dan akhirnya malah menjadi sampah dalam berabad-abad. Setelah kita mempelajari life cycle assessment, kita akan belajar tentang whole life carbon. Tadi saya sudah menyinggung tentang embodied energy, kemudian saya juga sudah menyinggung tentang embodied carbon atau carbon released yang ada pada sebuah material atau bangunan. Nah, whole life carbon ini adalah sebuah perhitungan untuk mengetahui jumlah energi yang dikonsumsi atau karbon yang dirilis sebuah produk atau jasa dalam lingkup cradle to gate. Jadi sampai dia berakhir di landfill atau tempat sampah. Bisa dari material extraction, manufacturing-nya, transportation, right through to fabrication processes. Jadi selama di fabrikasi sampai dia keluar dari pabrik untuk digunakan oleh konsumen. Embodied energy. Tadi saya sudah menyinggung tentang embodied energy. Embodied yang dimaksud dengan embodied energy itu adalah jumlah energi yang digunakan dalam memproses dan mentransport material itu dari dia masih bersifat mentah sampai dia menjadi finished product. Satuannya adalah megajoules per kilogram ini. Nah, ini adalah embodied energy. Dan dari penilaian embodied energy, penghitungan embodied energy ini bisa dihitung juga potential greenhouse impacts. Jadi kita bisa mengetahui greenhouse impacts-nya dari perhitungan embodied energy-nya. Kemudian ada juga namanya embodied carbon. Embodied carbon itulah jumlah karbon, terutama karbon dioksida, yang dirilis ke udara sebagai dalam proses yang berhubungan dengan produksi dan peletakan material tersebut gitu. Sebenarnya dalam proses perhitungannya itu atau pemakaian atau produksi dari material itu tidak hanya karbon dioksida yang dihasilkan, ada beberapa gases lain yang juga berkontribusi dalam global warming. Tapi yang dihitung yang diberi satuan di sini yaitu kilogram CO2 per kilogram itu adalah karbon dioksida karena dia yang persentasenya paling banyak dan juga dia paling berbahaya dalam pencemaran lingkungan. Ini adalah salah satu contoh besaran embodied energy, embodied carbon, sama equivalent embodied carbon. Nah, di sini ada aluminium, kalian bisa lihat embodied energy paling besar 154. Itu dari raw aluminiumnya dan bijinya itu diolah sampai menjadi aluminium yang bergelombang, kalian pakai, itu embodied energy-nya 154. Kalau ada, ini kan kalian udah tahu nih, material-material seperti ini. Ini tuh biasanya kalau untuk mengetahui embodied energy sebuah rumah, biasanya dikalkulasi aja dari material-material yang digunakan. Dan itu biasanya ini tabelnya itu sangat panjang, kalian bisa dibaca di buku. Jadi biasanya di jumlah itu menjadi ini embodied energy of a building. Kemudian begitupun juga dengan embodied karbonnya. Kalau saya tadi berbicara tentang gas-gas yang dihasilkan selain karbon dioksida, ada standar untuk menghitungnya yaitu global warming potentials. Di sini alat ini atau standar ini itu
menentukan emisi yang dikeluarkan oleh sebuah industri maupun negara dalam dia menjalankan prosesnya atau kehidupannya sehari-hari. Namanya Global Warming Potentials, dan ini membantu negara-negara dan industri untuk mengetahui seberapa buruk atau seberapa efek yang mereka berikan terhadap polusi udara atau global warming dari kegiatan mereka sehari-hari. Dan biasanya ini menjadi standar untuk beberapa negara memutuskan langkah ke depannya untuk mengurangi carbon emissions-nya. Contoh rencana pengurangan carbon emission itu adalah UK Built Environment Low Carbon Roadmap. Jadi pemerintah Inggris, bukan pemerintah ya, istilahnya praktisi di Inggris di bidang konstruksi dan juga organisasi yang concern tentang sustainability di Inggris itu didukung oleh pemerintah. Ini UK Government Target for the Built Environment versus 1990 baseline. Jadi ini ada maps, sebenarnya mapsnya ini lebih besar tapi kemungkinan tidak bisa saya perlihatkan karena ini ada resolusinya kecil, jadi saya potong aja segini nih. Ini kolaborasi dari Arup. Arup adalah sebuah perusahaan, company yang very big. Ini lumayan terkenal di dunia di bidang konstruksi dan juga desain. Kemudian ada RAP, kemudian ada Green Construction Board juga di Inggris. Jadi dari diskusi mereka itu, mereka akhirnya memutuskan bahwa UK itu akan mereduksi CO2 production menjadi 80% sampai tahun 2050. Ada beberapa cara di sini. Ini ada ini ya. Ini tuh maps-nya, tapi nanti ada kayak buku pelengkapnya untuk penjelasnya metode-metodenya. Tapi dari sini diagramnya, semoga kalian bisa lihat. Nanti saya akan share PPT-nya, jadi kalian bisa nge-zoom PDF-nya kalau misal ini tidak kelihatan. Jadi terbagi jadi beberapa, ini jadi 4 sektor ya. Yang pertama ini operational non-domestic. Kemudian ada capital carbon. Ini capital carbon itu satu negara itu, cuman nggak saya iniin. Kemudian operational infrastructure itu juga ada. Tapi yang berhubungan dengan bangunan adalah operational non-domestic sama operational domestic. Non-domestic itu adalah bangunan-bangunan selain rumah yang bisa diakses oleh publik seperti perkantoran, terus teater, tempat wisata, itu masuk yang non-domestic. Yang domestic itu masuk rumah. Dan ini di sini tuh dibagi dua, ada existing, ada new. Kalau new building itu harus memenuhi ini. Kalau yang existing harus memenuhi ini. Existing itu maksudnya sudah ada. Kan peraturan atau roadmap ini berlaku tidak hanya untuk bangunan baru, tetapi bangunan yang sudah ada. Jadi bagaimana dia harus menyesuaikan dengan standar yang diberikan oleh pemerintah seperti ini. Begitupun juga dengan domestik, ada new, ada existing, seperti penggunaan PV panels. Kalau di sana itu sudah kita tuh kalau seperti, jadi saya akan cerita tentang sebuah kasus di Inggris. Kebetulan waktu itu saya berkunjung ke rumah seorang arsitek di dekat kampus saya di Nottingham dulu. Dia punya rumah, dia punya rumah di kayak daerah yang di pojokan gitu, di pojokan jalan. Kemudian dia tiba-tiba tuh ngomong ke saya gini, "Oh, hari ini aku nyuci baju gratis loh," gitu. Kemudian saya mikir, loh ya kan nyuci baju emang gratis kan, dirimu pakai mesin cuci gitu. Ternyata maksudnya adalah begini, di sana itu bapaknya itu pagi itu dia PV panel yang dia gunakan di rumahnya itu memproduksi listrik sejumlah yang lebih sehingga dia bisa menjualnya ke PLN-nya, istilahnya PLN-nya. Jadi di Inggris itu ada sistem PV panel yang dimana masyarakat itu bisa menjual listriknya kalau berlebih ke supplier listrik kayak PLN gitu. Jadi dia tuh menjualnya sehingga listrik yang dia gunakan itu adalah listrik dia sendiri dari PV panel dan dia bisa mendapatkan uang dari situ gitu. Makanya dia bilang, "Hari ini aku nyuci baju gratis loh." Itu kayak, oh ternyata seperti itu gitu. Mungkin kita kan bingung ya, orang nyuci baju kan gratis. Sebenarnya kita nyuci baju tuh nggak gratis tahu. Kita tuh pakai listrik yang kita bayar. Nah kalau dia itu pakai listrik yang dia tidak harus bayar, bahkan dia mendapat pemasukan dari listriknya. Jadi kalau di negara Inggris itu sudah ada sistem seperti itu. Kalau di Indonesia masih belum ada ya. Yang terpenting dari roadmap itu adalah beberapa hal yang saya sebutkan ini.
yaitu A Contribution to Climate Change Mitigation, bagaimana Inggris itu berusaha mengurangi dampak dari climate change, kemudian reduced use of resources, lower embodied carbon and capital cost, lower operational carbon and running cost, improved solutions, dan increased UK competitive advantage. Ini yang ditargetkan dari roadmap yang tadi saya jelaskan. Untuk mengetahui lebih detail, sebenarnya proses kita menyelesaikan sebuah produk atau bangunan itu berapa sih sebenarnya sumbangsih istilahnya karbon emitted kita itu ke hasil jadinya itu sampai ke refurbishment atau demolition, design itu hanya 0,5%, manufacture 15%, distribution 1%, construction 1%, dan operation itu 83%. Kemudian refurbishment atau demolition 0,4%. Tapi kalau mengetahui desain itu adalah 0,5%, bukan berarti itu sangat kecil ya. Karena desain yang kita buat ini mempengaruhi operation-nya. Desain yang kita buat ini mempengaruhi manufacture-nya. Desain yang kita buat ini mempengaruhi distribusi and construction-nya. Karena di proses desain kita menentukan material, bagaimana kita men-treat material itu, dan bagaimana kita meletakkan material itu pada bangunan. Sehingga semuanya ini sebenarnya berdasarkan dari desain. Sehingga kalau kita mau 83% ini, karena ini persentase of kilogram ya, persentasenya dari total yang dia keluarkan itu, kalau mau 83%-nya ini berjumlah sedikit, maka tentukan desain yang baik, buat desain yang baik dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk mencapai karbon emisi yang tidak terlalu besar dan tidak mencemari lingkungan. Desain memang paling sedikit, atau refurbishment atau demolition lah yang paling sedikit, tapi desain cukup sedikit, hanya 0,5%, tapi mempunyai peran sangat penting sampai ke refurbishment atau demolitionnya. Bahkan dia adalah key role of the building's carbon emission or embodied energy calculation. Kemudian kita akan membahas tentang materials and recycle atau reuse. Ada yang namanya linear process, dari material itu diekstraksi sampai dia akhirnya dibuang. Ini linear process itu maksudnya dia akan terus berlanjut seperti ini. Yang pertama ada ekstraksinya, kemudian ada processing, design, manufacturing, dilanjutkan dengan dia digunakan pada bangunan, kemudian dihancurkan karena sudah tidak berfungsi, dan berakhir ke tempat sampah atau disposal. Tapi kini karena kita mempertimbangkan sustainable building design, ada yang namanya closed loop process, di mana tidak berakhir di waste. Dari ekstraksi, kemudian diproses, kemudian design manufacturing, kemudian dibangun, lalu demolish, itu kita bisa menggunakannya kembali untuk building yang baru lagi, itu yang disebut reuse. Tapi kalau dari bahan demolition ini kita gunakan lagi untuk design manufacturing memproduksi material baru, namanya remanufacture. Kalau kita menggunakannya untuk hal lain lagi, berarti kita dan diproses lagi, itu namanya recycle. Dan yang terakhir, kalau kita bisa mengurainya kembali dan menjadi material yang baru, bisa digunakan di awal, itu namanya renew. Makanya renewable energy atau renewable source itu adalah sesuatu yang bisa diperbarui dengan cepat. Salah satu contoh meminimalisir atau reducing waste itu adalah menggunakan material sisa atau material yang sudah dipakai sebelumnya. Kalau di Indonesia saya belum lihat, tapi pada praktiknya itu ada kayak second hand shop yang sekarang lagi digalakkan itu ya, beberapa komunitas di Indonesia. Tapi kalau di building sepertinya masih belum. Hanya arsitek-arsitek tertentu dan desainer tertentu yang benar-benar concern terhadap sustainability, yang mampu atau punya keahlian spesifikasi untuk menggunakan building waste sebagai material bangunan mereka. Kalau di Inggris itu ada sebuah hub website berbentuk website namanya Recipro, di mana dia menyediakan data dan bisa menghubungkan antara si usernya ini. Data yang dimaksud ini adalah data material yang available atau material sisa atau material bekas yang available di daerah itu. Karena begini PR-nya, kalau kita sudah
punya ide untuk menggunakan material bekas, itu kita juga harus mempertimbangkan di mana material itu available atau tersedia. Jangan sampai ternyata material bekas itu tersedianya di Papua, padahal proyek kalian di Surabaya. Itu sama aja kalian mendapat embodied energy untuk transporting the materials from Papua to Surabaya gitu. Instead of doing that gitu, kalian bisa memilih material baru karena embodied energinya kalau dihitung itu akan lebih kecil daripada kita harus mentransport material yang lama tersebut dari tempat lain yang cukup jauh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh sustainable construction materials. Jadi, material-material yang digunakan dalam sustainable building designs. Yang pertama adalah batu kapur, lime. Kenapa dia dikatakan sustainable? Karena dia membutuhkan energi yang lebih sedikit dalam penciptaannya. Jadi, dia hanya membutuhkan dalam proses pemanasan itu hanya 900 sampai 1000 Celcius. Sedangkan kalau semen itu membutuhkan 1300 Celcius atau bahkan lebih. Dan dia juga menyerap CO2 yang dia hasilkan sendiri pada saat dia mengalami proses hardening. Jadi pengerasan itu dia menyerap CO2-nya sendiri. Dan yang terakhir adalah alasan kenapa dia sustainable adalah karena batu kapur itu bisa diproduksi secara lokal dalam dalam skala kecil tanpa harus mentransportnya dari tempat lain sehingga polusinya itu bisa dikurangi. Berikutnya ada alternative insulation materials. Ini sangat penting bagi negara-negara 4 musim sebenarnya. Karena di sana sangat penting building itu very effective in heating. Jadi panasnya itu biar nggak keluar dari ruangan. Sehingga bill-nya mereka itu atau tagihan panas mereka itu tidak terlalu tinggi. Contoh yang bisa digunakan adalah menggunakan natural insulation material seperti hemp. Hemp itu seperti ganja, wood, wool, cotton, cellulose, and flax. Kemudian ada namanya terobosan namanya hemp lime, di mana hemp tadi fibernya atau chopnya itu dicampur dengan lime sehingga membentuk sebuah material seperti ini untuk pengisi dinding. Contoh penggunaannya ada di Prancis, sebenarnya banyak sih, tapi ini yang paling terkenal di Prancis, 7 lantai bangunan perkantoran yang menggunakan hemp lime. Berikutnya ada straw bale building. Straw bale ini adalah jerami. Biasanya kita menganggapnya dia adalah sebagai sampah dan tidak digunakan. Tapi kini karena banyak orang concern terhadap sustainable building, akhirnya straw bale menjadi salah satu pilihan material yang cukup sustainable di bidang konstruksi. Biasanya straw bale ini hanya digunakan untuk pengisi dinding, tapi ada konsekuensinya karena untuk menciptakan kualitas termal yang dibutuhkan, straw bale ini membutuhkan ketebalan tertentu yang cukup tebal. Dan itu biasanya mengurangi interior space yang akan kita gunakan. Tapi itu biasanya bergantung pada prioritas mana yang ingin kita lakukan. Contoh yang menarik adalah Straw Bale Cafe di Hereford, United Kingdom, yang dibuat oleh Hewitt Studios. Jadi kalau kalian lihat, ini tuh bangunannya kayak bangunan biasa gitu, tapi ini di dalamnya terbuat atau diisi oleh straw bale. Ini interiornya, bagian dalamnya atau tampaknya gitu. Dia menutupinya dengan kayu yang bersih seperti ini karena mungkin ada orang yang prefer clean look, jadi bisa ditutup seperti ini, tapi ada bagian yang dipamerkan seperti ini untuk menjadi seperti aksen ruangan itu sendiri. Lanjut kita ada earth building techniques, jadi bangunan yang menggunakan hanya tanah saja tanpa proses lebih lanjut, jadi raw materialnya langsung tanah. Ada 2 klasifikasinya, ada monolithic earth construction, ada earth brick or block construction. Intinya kalau monolithic itu langsung tanahnya, seperti gambar ini, itu ada 2 rammed earth, ada yang tekniknya itu ada rammed earth, ada cob. Nanti kalian bisa baca di bukunya rammed earth dan cob itu seperti apa. Kemudian ada kalau untuk yang earth brick or block construction itu membuat batu bata tapi tanpa proses pembakaran. Ada adobe, ada compressed earth blocks. Jadi itu adalah beberapa contoh dari earth building techniques. Lalu ada material lagi yang cukup sustainable adalah rotan. Kemudian bambu. Nah, bambu ini yang paling populer nih dan salah satu bangunannya sudah menjadi
topik pembicaraan di dunia arsitektur, yaitu Green School Building di Bali. Ini full menggunakan bambu dari konstruksi dan pengisi elemen bangunannya, dari jembatannya bahkan sampai dari atapnya. Jadi seperti ini. Jadi bambu tuh punya potensi yang sangat besar. Selain dia renewable material sources, karena dia mudah sekali ditumbuhkan di mana saja di negara tropis. Sekian presentasi hari ini. Kalau ada tanya jawab atau ingin hal-hal yang didiskusikan, kita bisa langsung berdiskusi melalui WhatsApp. Terima kasih telah mengikuti kuliah saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.